Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi di halaman yang ke-39, Syukrullahi ala taufiqil abdi li ta'ati. Poin yang kelima, di antara sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh seorang hamba sehingga ia berhasil mensucikan jiwanya, yaitu bersyukur kepada Allah atas taufik yang diberikan kepadanya sehingga banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Min asbabi tazkiyatin nafsi aidan annal insana idza wufiqa li ta'ati an yahmadallaha 'alaiha. Ya. Dan ini termasuk di antara sebab tazkiyatun nafs, di antara sebab sucinya jiwa, yaitu seseorang ketika diberikan taufik, diberikan pertolongan sehingga bisa menjalankan ketaatan, baik itu melakukan perintah ataupun ketaatan berupa menjauhi larangannya, maka hendaknya ia memuji Allah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam hadis kursi, "Faman wajada khairan falyahmadallaha, wa man wajada ghaira zalika fala yulawimanna illa nafsahu." Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, hendaknya ia memuji Allah. Dan siapa saja yang mendapatkan selain kebaikan, maka janganlah mencela melainkan jiwanya, melainkan dirinya yang dicela. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabil Birri Wassilati wal Adabi, hadis nomor 2577. Fal insanu idza waffaqahu Allahu ila ta'ati. Maka seseorang yang diberikan taufik oleh Allah an ya'lama anna hadha min taufiqillahi lahu, maka ia wajib mengetahui, wajib menyadari bahwa ketaatan yang ia lakukan semata-mata berkat taufik dari Allah. Wa anna hadha min minnatillahi alaihi. Ia wajib menyadari kenikmatan berupa ketaatan yang ia lakukan semata-mata karunia, pemberian yang Allah berikan kepadanya. Fahadha lahu fawaidu katsiratun. Dan kita bisa mengambil faidah, pelajaran-pelajaran yang banyak dari poin yang ke-5 ini. Fal abdu idza asna 'ala Allah azza wa jalla bima manna 'alaihi min at-ta'ati yakunu qad adda syukra hadhihi ni'mati. Maka ketika seorang memuji Allah karena Allah telah memberikan karunia sehingga ia bisa melakukan ketaatan, berarti sungguh ia telah menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang ia rasakan. Wa syukru huwa qaidun nu'mi. Ketahuilah bahwa rasa syukur itu penjaga nikmat. Ya. Ketika seorang bersyukur, maka nikmat yang ia rasakan hari ini insyaallah ta'ala akan dijaga oleh Allah SWT, akan lestari. Maka esok harinya, lusa atau di waktu yang akan datang, ia akan mendapatkan nikmat tersebut, ya, karena ia mensyukurinya, karena ia menjaganya. Fa idza syakara rabbahu ala taufiqihi li ta'ati wa qala Allahumma ma wafaqtani ilaihi minal amali faminka.
Maka ketika seorang bersyukur kepada Allah karena taufik sehingga ia bisa melakukan ketaatan, kemudian ia berdoa, Allahumma, wahai Allah, ma wafaqtani ilaihi minal amali faminka. Engkau telah memberikan pertolongan kepadaku, yaitu aku bisa mengamalkan, bisa melakukan ibadah. Faminka, semata-mata ini adalah nikmat darimu. Wa as'aluka an tataqabbalahu minni, maka aku memohon kepadamu agar engkau menerima amal ibadahku. Ya. Yakunu hada min a'dami asbabil qabuli. Maka ketika seorang mengucapkan perkataan demikian, ya, Allahumma ma wafaqtani ilaihi minal amali faminka fa as'aluka an tataqabbalahu minni, ya, maka ini termasuk di antara sebab diterimanya amal ibadah. Ya. Wa mimma yuwarithuhu al-istiqamata ala hadhihi ta'ati. Nah, ini juga termasuk sebab seseorang itu akan istiqomah di atas ketaatan. Li'annahu yusna 'ala Allah biha. Karena ia memuji Allah. Wa ya'lamu annaha minallah, dan ia menyadari ketaatan tersebut karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wa amma idza nasaba ta'ata li nafsihi wa annahu addaha bihaulihi wa quwwatihi. Berbeda ketika seorang menasabkan, mengkaitkan ketaatan yang dilakukannya adalah semata-mata karena usahanya, karena kemampuannya. Ia lalai bersyukur kepada Allah, lalai mengucapkan alhamdulillah, ya. Tidak mengkaitkan nikmat yang ia rasakan kepada Allah, tidak dinasabkan kepada Allah. Fahada min asbabil khadlani wa adami taufiqi. Maka ini justru sebaliknya akan menjadi sebab kehinaan, datangnya kehinaan dan hilangnya taufik. Ya. Wa yuhsha 'alal abdi an yusliba hadhihi nikmata. Hendaknya seorang itu takut kalau kenikmatan yang ia rasakan hari ini itu akan hilang di esok hari. Kenikmatan yang ia rasakan hari ini, saat ini, esok hari atau lusa ia tidak akan mendapatkannya kembali. Ia akan kehilangan nikmat yang pernah ia rasakan. Ya. Wa min athari tsana'i 'ala Allah, di antara dampak positif seseorang memuji Allah bi ta'ati, atas ketaatan yang berhasil ia lakukan, annal abda idza arafa anna ta'atahu hiya min minnatillahi alaihi fa inna hadza yuwarrithuhu az-zullu wal khudu'u lillahi. Maka ini akan melahirkan, ini akan menyebabkan seseorang itu senantiasa memiliki perasaan rendah diri, perasaan hina, perasaan tunduk, ya, kepada Allah. Ya. Jadi pujian yang diekspresikan, pujian yang diberikan kepada Allah itu akan menyebabkan orang tersebut memiliki rasa az-zullu dan hudu', ya. Memiliki rasa rendah diri, rasa hina, dan rasa tunduk di hadapan Allah. Kemudian dampak positif lainnya, wa yaksiru fi nafsihi al-ujuba fala tajiduhu mu'jiban bi amalihi
wala mu'jiban bi ibadatihi. Ya. Dengan sebab rasa hina, rasa rendah diri, rasa tunduk di hadapan Allah, maka perasaan ini akan mengalahkan ya rasa ujub, akan mengalahkan rasa berbangga diri, dan dirinya tidak akan menjadi orang yang berbangga-bangga dengan amalannya, tidak akan menjadi orang yang berbangga-bangga dengan ibadahnya. Ia akan merasa ibadahnya belum seberapa. Ia akan senantiasa merasa dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, merasa ibadahnya jauh dari sempurna, ya. Merasa ibadahnya belum maksimal, ya. Ia merasa dirinya belum seberapa dengan nikmat yang ia rasakan, tidak sepadan dengan ibadah yang ia persembahkan, tidak sepadan dengan amal ibadah yang ia kerjakan. Wa innama huwa zalilun khadi'un li rabbih. Ya. Dengan hilangnya rasa ujub yang ada pada dirinya, maka ia menjadi orang yang senantiasa rendah diri, senantiasa merasa hina di hadapan Allah. Ya, jadi merasa hina di hadapan Allah ini adalah kemuliaan. Ya. Jadi rasa hina itu tidak boleh ditujukan kepada manusia, tetapi rasa hina itu harus ditunjukkan di hadapan Allah. Ya. Khadi'un, dirinya merasa tunduk, merasa orang yang wajib tunduk kepada Allah. Ya. Wa hadza mimma yaziduhu rif'atan indallah. Maka rasa hina di hadapan Allah, rasa ketundukan di hadapan Allah, ini akan menambah kedudukan dirinya di sisi Allah dengan kedudukan yang tinggi. Ya. Walihada, oleh karena inilah, kana as-salafu, para pendahulu kita yang soleh, yufaddilunal ibadata ma'adzulli wal inkisari. Mereka memandang ya, ibadah itu akan bernilai tinggi apabila disertai dengan azulli wal inkisar, rasa hina dan rasa lemah di hadapan Allah. Kita lihat perkataan salah seorang salaf, salah seorang pendahulu kita. Qala Mutarrifu ibnu Abdillah As-Sikhiri. Ya, beliau mengatakan li'an ubitu li'an ubita naiman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min an ubita. Ya. Kita ulangi, li'anna abitu naiman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min anna abitu qaiman. Wa asbaha mu'jiban. Ya. Sungguhnya aku tidur semalaman, ya, tanpa bangun di malam hari, tanpa melaksanakan tahajud atau qiyamul lail, dan di esok harinya aku menyesal. Lebih aku sukai daripada aku tidur kemudian bangun di tengah malam atau di sepertiga malam, berdiri melaksanakan sholat tahajud, dan di pagi harinya aku menjadi orang yang ujub, berbangga diri. Ya. Karena beliau paham, ya, melaksanakan sholat tahajud kemudian menjadi ujub, menjadi orang yang berbangga diri dengan ibadahnya, ini lebih buruk daripada orang yang terlewatkan melaksanakan sholat tahajud namun terbebas dari rasa
ujub. Ya, jadi ibadah itu tidak akan memiliki nilai kalau disertai dengan rasa ujub atau bangga diri. Ya. Lianna maqamal ubudiyyati huwa dzullu wal hudu'u wal inkisaru lillahi azza wajalla. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya kedudukan ibadah itu terletak pada rasa rendah diri, rasa hina, rasa tunduk, dan merasa lemah di hadapan Allah. Ya. Wa majilatul muta'alli al-mutakabbiri bi ibadatihi laisat min manazilil ubudiyah. Dan kebalikannya, ya, ubudiyah, penghambaan itu tidak akan bernilai apabila disertai dengan merasa tinggi, ya, merasa dirinya itu tinggi, merasa dirinya itu mutakabbir, bangga dengan ibadahnya. Ya. Wa inna ma hiya min talbisi syaitan. Ya. Rasa muta'ali, merasa dirinya itu tinggi di hadapan Allah, mutakabbir, rasa dirinya bangga dengan ibadahnya, maka ini diantara termasuk talbis syaitan, tipuan syaitan. Ya, syaitan membisikkan kepada hati seseorang sehingga dirinya merasa muta'ali, merasa dirinya adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Lawan dari az-zullu, ya, merasa dirinya mutakabbir, ya, orang yang bangga dengan ibadahnya. Fa idza arafal abdu anna ta'atahu minnatan minallahi asna 'ala Allahi biha kama qulna fid dunubi ya'rifu anna dambahu minhu. Sebagaimana ia menyadari bahwa ketaatan itu semata-mata karunia yang datang dari Allah, maka ia memuji Allah. Demikian juga ketika seorang itu jatuh dalam dosa, maka ia harus menanamkan pada dirinya dosa tersebut berasal dari kesalahan dirinya, bukan berasal dari Allah. Ya, jadi harus pada posisi yang benar. Ya. Ketaatan itu berasal dari Allah, dosa itu berasal dari dirinya, berasal dari kelalaiannya, kehilafannya, kesalahannya. Wa anna ta'atahu bi taufiqillah wa hadhihi min afdalil maratibi allati tuzaku biha nafsu. Ya. Maka apabila seorang mampu menempatkan pada posisi yang benar, ya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, maka ini termasuk di antara tingkatan yang paling tinggi, yang mana jiwa seseorang itu akan suci. Ya, ketika ia mendapatkan nikmat, bisa melakukan ketaatan, ia memuji Allah, ia menyadari betul bahwa itu adalah karunia dari Allah. Namun ketika ia jatuh dalam dosa, ia menyadari bahwa dosa tersebut berasal dari kesalahan dirinya. Maka pada posisi yang seperti ini, jiwa seorang itu akan disucikan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk disucikan. Ya. Indama ya'lamul insanu anna ma wufiqa lahu min khairin fahada min taufiqillahi lahu wa ma waqa'a fihi minadz-dzunub fa bisababi dzunubihi wa taqsirihi. Ya. Wa man kana ala hadhil hali yurja lahu taufiqu wal hidayatu. Maka apabila seorang sudah bisa menempatkan pada posisi yang benar, yaitu menyadari betul kenikmatan yang ia lakukan karena karunia dari Allah dan dosa yang terjadi pada dirinya karena kesalahan dirinya, maka orang yang seperti ini diharapkan ia akan mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, yurjalahu taufiq wal hidayata. Ya. Ia akan mendapatkan taufik dan hidayah, wal istiqomata, dan keistiqomahan. Ya. Ala ta'atillahi azza wa jalla, di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Li husni dhanni rabbih. Ya. Wa maqtihi li nafsihi. Ya. Karena husnudzonnya kepada Allah, baik sangkanya kepada Allah, dan ia membenci jiwanya atas dosanya. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.